ingin menanyakan terkait pandangan Abang sebagai praktisi hukum atas kasus perceraian dari Paula dan Baimong. Abang sendiri melihat polemik dari kasus perceraian ini mungkin seperti apa sih Bang tanggapannya Bang? Yang saya melihat ini adalah perceraian umum biasa saja, cuman terlalu dibesar-besarkan dengan publikasi gitu, sehingga artinya seorang public figure sudah tahu dia public figure, jangankan berita tentang perceraian, tentang apa aja pasti heboh. Ini malah membuat satu tanda tanya besar, membuat bocoran, bahkan membocorkan. Nah jadi kan persoalannya kan sudah selesai, bisa dianggap nusus, artinya istri yang durhaka lah, yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Allah, perintah yang ada dalam agama Islam, bagaimana syarat-syarat istri, mungkin tidak menjalankan kewajibannya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada perselingkuhan di situ, hanya mungkin. Tapi kita sudah melihat kan bahwa kenapa ya, karena pihak oknum atau suaminya ini membuat suatu cara sehingga ada yang curhat sehingga menjadi berita umum. Kalau saya melihat suaminya ini, si BW ini sengaja dia merasa puas dan membuat seolah dia terzolimin dan ini pantas dilakukan oleh istrinya gitu. Padahal harusnya dia pikirkan lagi waktu itu, mungkin dia beri maaf lah gitu. Kalau tidak tunggu sampai anaknya dewasa lah, tetap menjaga. Tapi kayaknya dia marah banget, dan baik secara ekonomi, aset gunung gini pun dijauhkan daripada istrinya gitu. Atau kalau mereka punya perjanjian gunung gini sebelumnya, sehingga istrinya bisa seperti sampah yang terbuang tanpa ada jasa dan andil dalam rumah tangga tersebut. Nah, di sini Paula bisa melaporkan seandainya BW ini melakukan suatu hal, sikapnya tidak mencegah penyebaran berita, dia bisa dikena pidana dengan pasal menyampaikan informasi bohong atau memfitnah atau yang rahasia yang terkait dengan data pribadi. Nah, karena Paula sudah punya pengacara, ya silakan. Nah, tapi dugaan moral saya sebagai pengacara pembela kaum lemah buat Paula, kami anggap Paula saat ini berada dalam wanita kaum lemah. Dari berita seolah-olah dia durhaka, ya dianggap salah. Ya mungkin apakah pengadilan agama atau saksinya memberatkan dia sehingga itu dianggap suatu perbuatan yang tercela. Bisa-bisa saja, kan ada upaya banding. Bisa juga kalau dia bisa membuktikan tidak ada, bisa juga nanti diambil oleh putusan yang pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ini pun berjalan gitu. Kalau BW ini saya lihat memang ingin banget cerai, dan dia berpikir kalau dia ini sukses mengurus anaknya, ya ada positifnya juga gitu. Tapi sudahlah gitu. Banyak juga orang tua yang mantan-mantan pelacur aja anaknya sukses gitu. Ini kan suami kamu ini kan belum tentu berzina, tidak ada buktinya. Makanya ada pengadilan. Apabila tidak berbukti, ya kita harus, karena dalam hukum Islam itu baik masalah perzinahan, tentang rajam maupun tentang kisah pembunuhan, itu ada sifat-sifat penyayang Allah di situ, ada sifat kasih sayang itu, sifat hak asasi manusia. Memang dihukum membunuh, tapi kan ada beberapa syaratnya. Di antaranya kalau buat pembunuh itu dimaafkan dan membayar diat. Sedangkan buat pezina, apabila ada saksi 4 gitu, tidak akan mungkin ada saksi 4 yang melihatnya. Saksi yang membaca chat itu hanya Baim sendiri. Ya kenapa harus muncul di media gitu ya. Dan kalau tidak ada peran Baim, tidak mungkin ini akan tersebar gitu. Tapi sudahlah, saya menasihati dengan Paula, tidak usahlah kamu kembali lagi, karena Baim sudah sudah mempermalukan kamu gitu. Masih banyak laki-laki lain. Oke, Bang, mungkin dengan sikap Paula melaporkan pihak pengadilan atau hakim pengadilan ke Mahkamah Konstitusi dan juga Badan Pengawasan. Saya nggak mengerti dia melaporkan tentang apa. Kalau dia melaporkan tentang bocornya itu, ya menurut saya itu pasti bocor. Kalau sudah sifatnya terbuka untuk umum, setahu saya sih nggak ada pengadilan agama diam-diam. Kalau sudah sidangnya mungkin, tapi putusan sih nggak ada masalah. Dari Paula
sendiri melaporkan atas dasar administrasi karena dari pihak majelis hakimnya menjelaskan terlalu detail terkait hasil putusan tersebut. Abang sendiri gimana, Bang? Pertanyaan kan ada humasnya. Selama humasnya menceritakan perkara itu setelah vonis, itu memang wajib diumumkan. Udah biasa, itu kan masalah dewasa, kecuali didengarkan oleh anak-anak. Dan ya itulah, makanya harusnya Paula pengacaranya mantap waktu di sidang sehingga bisa membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan diajukan oleh Baim dan pengacaranya, kan? Kita pakai jurus tangkis-tangkis saja, gitu kan? Biasa perempuan itu kalau bikin gugatan perlawanan dia bisa bilang nggak dikasih makan 4 tahun, nggak dikasih ini banyak itu. Pintar rata-rata lawyernya itu. Masalah benar tidak benar bagi mereka nomor 2, yang penting itu adalah pintu untuk ketok cerainya. Oke, Bang, ini kan dalam persidangan Baim kemarin pada saat putusan cerai, Baim sendiri kan datang ke pengadilan, yang seharusnya hasil putusan tersebut kan ikot ya, karena didaftarkan secara ikot dan diumumkan secara ikot menurut hakim. Kalau Abang sendiri melihat sikap Baim yang bisa dibilang tuh tetap datang untuk mendengarkan langsung, tetapi dari pihak hakim bilang bahwa hasil keputusan tersebut keluar melalui ikot loh, gitu, Bang. Kalau Abang sendiri gimana nih? Apakah diperbolehkan, Bang? Ya, boleh-boleh aja kalau dia baca, kalau memang lewat virtual gitu bisa aja. Tapi yang jelas Baim mungkin udah tahu putusannya dan ini merupakan bakar berita gembira dan akan menyenangkan dirinya. Dia menganggap kalau dia senang yang lain sakit gitu. Justru saya bahagia melihat perpisahan ini. Kenapa? Karena tidak dikehendaki masing-masing pihak, hanya dikehendaki oleh Baim seorang diri. Kalau Paula kayaknya nggak mau ya. Tapi daripada dia malu, mungkin dia berpaling dengan tatapan sedih ke belakang, yang di sana menunggu jutaan senyuman laki-laki akan menyambut Paula. Begitu, karena Paula ini kan model dia, cantik dan hebat lah gitu. Kalau salahnya Baim kenapa bawa teman laki-laki yang nginep di rumah, betul nggak? Ya, orang aja dengan yang namanya Farhat ya. Laki-laki itu ada tipe Farhat tuh yang tipe perhatian. Hati-hati kalau nama saya Farhat tapi saya mungkin kurang perhatian ya, mungkin mantan saya pergi dari saya. Tapi kalau laki-laki yang bukan Farhat tapi punya sifat Farhat, perhatian ya, gitu. Jadi kalau dalam Kama Sutra itu kan diajar bagaimana mengganggu istri orang, tekniknya. Tapi pesan moralnya bukan untuk laki-laki mengganggu istri orang, tapi bagaimana para suami bisa menjaga istrinya jangan sampai diganggu orang gitu. Harusnya kita jauhi jangan cara-cara ini. Masa rumah tangga tiba-tiba kita bawa teman terus satu mobil dengan istri kita, saat susah dijaga sama teman kan ya, kecuali dijaga sama adik kandungnya atau adik sepupunya atau apa gitu yang muhrim kan. Nah, kalau tidak itu bisa berbahaya gitu. Jadi kalau saya, Baim harus menyadari itu dan membuat suatu skenario cerita baru yang hilang daripada kasus yang akan mengakibatkan seperti itu, skandal. Namanya manusia, yang satu punya hati, yang satu punya burung, ya kan? Hati mana yang tak punya burung, burung mana yang tak punya hati? Ya. Kalau sudah tidak berhati-hati, ya jangan salahkan hati, salah memilih burung. Burung teman dikira burung laki, ya kan? Hati teman dikira hati suami. Ya namanya juga mata kan, makanya jauh-jauhkan antara istrimu. Kalau dulu saya suster anak saya nggak ada yang cantik, jelek semua, kurus, kering, sekali tiup langsung jatuh. Jadi kenapa? Karena niat dan niat takut ya terjadi apa-apa, karena suster itu masuk kamar gitu. Alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian aneh selama kami. Ada beberapa rekan artis jatuh cinta sama suster dan pembantunya, atau jatuh cinta sama ajudan atau pengawal ataupun supirnya kan. Ini kan sudah cerita selama ada manusia, pasti ada cerita seperti itu. Oke.
Oke Bang, ini kan bisa dibilang kan bukti apa namanya poin-poin dari putusan tersebut sempat viral dan bisa bilang Nggak bocor apa-apa, dan juga. kalau putusan Hah? sudah diumumkan itu bisa aja, nggak ada masalah. Rahasia umum itulah namanya orang supaya, sorry, kalian supaya bercerai itu harus eh, pasti akan jadi rumah tangga itu akan menjadi rekam jejak yang negatif buat anak-anak kita nanti. Nanti rahasia semua pisah di situ akan ketahuan semua. Tapi memang dari hasil putusan sidang, apalagi secara e-court Bang, apakah bisa diakses oleh publik atau hanya diakses dua belah pihak aja Bang? Kalau menurut Abang? Kalau sidang pengumumannya terbuka, itu nanti bisa diakses siapa aja gitu melalui website Mahkamah Agung. Nah, kalau e-court ya mungkin awalnya buat yang daftar. Nah, kemudian setelah itu diumumkan, itu boleh saja siapa aja bisa mengakses. Tapi kalau untuk diumumkannya apakah masih bersifat tetap bisa diumumkan atau masih bersifat sementara sih Bang? Karena kan ini kan jatuhnya Paula dan Baim kan masih bersifat sementara ya, masih ada waktu 14 Ya, hari untuk banding. sampai inkrah maksudnya. Tapi sidang itu terbuka. Tapi jika sidangnya tertutup Bang, gimana tuh Bang? Ya, sidang boleh tertutup, tapi putusannya terbuka kan, untuk umum. Oke. Ya, kalau semua ditutup-tutupi mau sidang apa? Ya kan? Ini pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan private kan? Oke. Oke. Bang, ini kan bisa dibilang kan selain bukti apa namanya hasil sidang tersebut ada juga bukti rekaman Baim ketika bercekcok dengan Paula Bang. Kalau Itu, Abang sendiri pantas nggak sih Bang? yang punya peluang itu adalah yang menyebarkan itu. Siapa yang pertama kan ketahuan kok. Paula bisa melaporkan kalau Baim yang sengaja itu. Itu kan tidak mungkin Paula merekam dia dalam keadaan itu. Pasti Baim yang merekam. Itu KO 1000 lawan 0. Ya nggak tahu Baim mungkin sakit hati. Bicara membalas dengan menyakiti atau mempermalukan istrinya kan, dengan cara-cara seperti itu. Jika dilaporkan Bang, kalau boleh tahu masuknya ke pasal berapa sih Bang? Ya pasal pencemaran nama baik aja, artinya penyebaran, yaitu menyebarkan data pribadinya termasuk rekaman. Nah, jadi memang itu dilarang gitu. Apalagi menyangkut kesusilaan. Ini kan bicara perselingkuhan kan? Walaupun dia sakit hati ya kan dia cukup laporkan ke polisi, nggak perlu dia laporkan ke media massa dan dipiralkan seperti ini. Baik akan kena masalah baru, walaupun Paula diponis kehilangan suami dan anak serta dikatakan istri durhaka, tapi Baim juga harus mempertanggungjawabkan kenapa rekaman itu tersebar dan dikonsumsi publik. Berarti walaupun pihak ketiga atau orang lain yang menyebarkan tersebut, Baim pun juga bisa ikut terseret ya Bang ya? Bisa. Dia adalah orang yang pertama yang melakukan itu. Kecuali orang pertama yang merasa tidak, tetap akan dipanggil oleh Baim. Oke, Bang ini kan bisa dibilang semua kayak bukti rekaman dan juga apa namanya bocornya poin-poin dari putusan pengadilan tersebut membuktikan salah satu bisa dibilang pembunuhan karakter untuk Paula sendiri nggak sih Bang kalau yang Abang lihat? Nah ini sementara, di Indonesia itu biasa. Dulu juga Krisdayanti dulu selingkuh kawin biasa, tetap aja emas. Wanita itu kalau sudah cantik itu susah dilawan. Mau dulu masa lalunya mau punya 7 suami, 11 nikah siri, 100 nikah resmi juga tetap aja orang lihat yang depan mata, bukan yang lihat kecantikan atau kisah lalunya. Dan itu kan menjadi simpatik. Masih namanya rumah tangga itu biasa cekcok, pukul-pukulan juga biasa. Habis itu minta maaf kan namanya juga dimaafkan. Mau ngomong apa kita? Makanya jangan kepo terhadap urusan rumah tangga orang lain, apalagi rumah tangga selebritis. Oke, Bang mungkin dari polemik kasusnya Paula ini apa sih Bang yang bisa dipetik mungkin? Jadi petik ini adalah rumah tangga itu perlu kematangan gitu. Supaya apapun yang terjadi, seandainya istrimu selingkuh ya. Kalau kamu nggak pernah selingkuh, nggak pernah genit, nggak apa-apa. Tapi kalau pernah ya udahlah maklumi aja, pelan-pelan saja. Jadi artinya
Ya, kita kalau menangkap orang yang berdosa atau dosa orang, jangan seolah-olah kita nggak akan ditangkap. Mungkin sekarang kita ditutupi aibnya, suatu saat mungkin bisa sebaliknya. Jadi kasus ini adalah kasus hancur-hancuran, bukan hancur hati tapi hancur-hancuran. Karir segala kan hancur gara-gara itu. Tapi saya yakin kelebihannya ya kayak Luna Maya, udah kurang apa kan, lebih parah dari ini. Tapi kalau wanita cantik itu bukan derita tapi adalah obat. Dia bisa mengobati luka. Lukanya orangnya di orang cantik bisa obati, apalagi luka dirinya sendiri. Makanya bersyukurlah, berbahagia jadi wanita yang cantik. Bukan dia ingin diobati tapi dia mengobati luka laki-laki yang terluka.